Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Gue Bila dan gue akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film dari drama Korea bergenre zombie, yaitu All of Us Are Dead, yang baru aja rilis pada tahun 2022 dan memiliki 12 episode. Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Oke, jadi di awal film episode pertama ini, kita langsung dipertontonkan aksi bully dari kelompok Myung-hwan bersama teman-temannya, yakni Yoon Guinam, Kim Hyun-ju, dan Chang Hoon kepada Lee Jin-soo. Di sana, Jin-soo dihajar habis-habisan. Saat kepalanya sedang diinjak oleh Guinam, tiba-tiba wajah Jin-soo menjadi aneh dan ia menjadi sangat agresif. Guinam pun tidak sengaja mendorongnya jatuh dari atap ketika Jin-soo hendak menyerangnya. Di sana, Jin-soo terlihat tidak bergerak. Setelahnya, scene langsung berpindah di mana ada seorang dokter yang sedang melaporkan keadaan Jin-soo melalui telepon. Tak lama, Lee Byung-chan, ayah Jin-soo, datang ke rumah sakit dan menyelundup ke dalam ruangan di mana Jin-soo dirawat. Jin-soo terlihat lemas di sana. Ketika bertemu, ia malah menanyakan keadaan para pembuli kepada ayahnya, lalu meminta maaf. Namun, ayahnya mengatakan semua tidak apa-apa. Jin-soo malah marah dan menanyakan apakah ada yang membaik. Byung-chan hanya diam, dan itu yang malah membuat Jin-soo marah. Wajahnya menjadi aneh lagi dan ia berusaha untuk pergi. Namun Byung-chan menahannya. Saat itu pula Jin-soo mencoba menggigit Byung-chan. Jin-soo berubah menjadi sangat aneh. Ia berubah menjadi zombie yang menyeramkan. Melihat itu, Byung-chan langsung mengambil Bible di lemari ruangan Jin-soo dan meminta maaf kepadanya. Ia langsung memukul Jin-soo dengan Bible itu berkali-kali sampai Jin-soo tidak sadarkan diri. Kemudian, Byung-chan membawa Jin-soo diam-diam dengan sebuah koper. Saat memeriksa nadi Jin-soo dan melihat lengannya, Jin-soo tiba-tiba menahan lengan Byung-chan. Byung-chan sangat ketakutan saat Jin-soo bergerak dan bersikap aneh di dalam koper. Dan intro pun dimulai. Setelah intro selesai, suasana SMA Hyosan pun diperlihatkan, di mana di sana banyak sekali anak-anak yang melakukan aktivitasnya masing-masing. Di SMA tersebut pun ada kegiatan memanah dan paduan suara. Hingga di ruangan sains, ada seorang perempuan yang baru saja bangun dari tidurnya, yaitu Hyunju yang di awal ada di TKP saat membuli Jin-soo. Baru saja bangun, ia mendengar suara aneh dari ruangan lab guru sains. Ia mencari asal suara tersebut hingga ia menemukan satu kotak yang ternyata sumber suara tersebut. Hyunju mendatanginya dan membuka kotak itu karena penasaran. Ia menemukan seekor tikus dan ingin bermain dengan tikus itu. Namun saat mendekatkan jarinya, tikus itu malah bersikap aneh dan menggigit jari Hyunju. Tak lama, Byung-chan yang ternyata merupakan guru sains di sana menemukan Hyunju yang baru saja tergigit. Dan saat hendak keluar, Hyunju pun langsung ditarik oleh Byung-chan untuk masuk. Saat pulang sekolah, terdapat seorang sahabat, yakni Lee Chung-san dan Han Gyung-soo. Gyung-soo mengajak Chung-san untuk datang ke pembukaan restoran milik ibu Chung-san karena ia dengar restorannya baru saja pindah. Namun, Chung-san mengatakan mereka tidak mengadakan acara pembukaan. Ia bilang bahwa alat penggorengan saja belum ada di restorannya. Tak lama, dua perempuan bernama Nam Onju dan Yeon Isak mendatangi mereka berdua. Onju melempar tasnya ke Chung-san dan mengajak Chung-san untuk makan ayam goreng di restoran ibunya. Ketika hendak pergi, Gyung-soo menyiulkan sebuah irama. Malamnya, mereka berada di restoran ibu Chung-san. Saat sedang makan, Isak tiba-tiba menanyakan rumor tentang guru mereka, yakni Byung-chan, yang katanya baunya seperti bau mayat. Chung-san tidak percaya, namun Onju membenarkan dan mengatakan bahwa dia tidak masuk beberapa hari setelah Jin-soo menghilang. Namun ketika masuk, ia memang bau seperti bau mayat. Menurut Onju, Byung-chan juga menjadi aneh setelah Jin-soo hilang. Mereka kasihan dengan Byung-chan karena Jin-soo dibully. Lalu, Onju juga menjelaskan, pada suatu hari saat Byung-chan sedang mengajar, tiba-tiba ia menjadi aneh dan menulis dengan sangat cepat di papan tulis. Setelahnya, Byung-chan langsung keluar dari kelas. Mereka hanya merasa bahwa Byung-chan merupakan orang jenius, dan orang jenius sering sekali menggila. Selesai makan, mereka langsung berlari untuk kelas. Namun, Onju menghentikan Chung-san tiba-tiba. Onju bertanya kepada Chung-san, sisi mana yang lebih bagus saat rambutnya digerai. Chung-san hanya terpaku saat itu dan tidak menjawab, lalu ia pergi. Onju pun menendang kaki Chung-san dari belakang karena kesal. Di SMA Hyosan, Hyunju ternyata ditahan di ruangan lab science oleh Byung-chan. Sayangnya, seorang guru yang malam itu sedang memeriksa sekolah tidak menyadari kehadiran Hyunju yang diculik.
Pagi hari pun tiba. Onju makan pagi bersama ayahnya. Onju membicarakan tentang nilai akademiknya, namun sang ayah tidak memedulikan nilai dan malah mementingkan jauh dari bahaya dan sehat. Chongsan yang tinggal sebelahan dengan Onju menjemputnya. Onju langsung keluar menemui Chongsan. Mereka melakukan suit untuk menentukan siapa yang akan membawa tas pada hari ini. Dan Onju pun kalah suit. Ia harus membawa tasnya dan tas milik Chongsan sampai ke sekolah. Di apartemen mewah, ada 2 orang anak perempuan yang hendak berangkat, yakni Lee Nayeon dan Choi Namra, ketua kelas mereka. Lalu ada beberapa anak laki-laki yang bukanlah penghuni apartemen itu masuk dan berlarian. Salah satunya adalah Gyeongsu. Ketika bertemu Nayeon, Gyeongsu memukul punggung Nayeon dan Nayeon malah mengatainya rakyat jelata. Setelah itu ada seorang perempuan Kim Jimin yang diantarkan oleh kedua orang tuanya untuk sekolah dengan mobil milik ayahnya. Pagi itu, banyak sekali anak-anak yang terburu-buru untuk berangkat sekolah, termasuk Onju dan Chongsan. Mereka semua berlari-lari sebelum sang guru menahan mereka. Chongsan berhasil masuk, sedangkan Onju tertahan. Di sisi lain, para pembuli di awal film tadi membawa 2 siswa SMA Hyosan ke suatu tempat. Lee Soo-hyuk, yang dulunya merupakan teman mereka, mengikuti dari belakang. Kedua siswa tadi adalah Kim Chol-soo dan Min Eun-ji. Myung-hwan marah karena mereka melaporkannya ke pihak sekolah mengenai Jin-soo. Ketiga lelaki itu mulai membuli Chol-soo dan Eun-ji. Chang-hun dan Guinam yang merupakan bawahan Myung-hwan mulai membuli Eun-ji dengan menelanjangkannya dan direkam agar bisa disebar nanti. Sedangkan Chol-soo disuruh untuk merekam Eun-ji. Tak lama, Soo-hyuk datang. Myung-hwan mendatangi Soo-hyuk. Ketika Soo-hyuk menyuruh korban bully untuk pergi, Myung-hwan mengancam mereka. Soo-hyuk tentu tidak diam. Ia membawa mereka berdua. Namun, Guinam malah mengancam akan menyebarkan video Eun-ji. Soo-hyuk pun membiarkan mereka. Di sekolah, Eun-ju melihat Soo-hyuk dari jauh. Ia melepas ikat rambutnya dan menyapa Soo-hyuk. Soo-hyuk hanya menyapanya balik dan langsung masuk. Eun-ju mengejar Soo-hyuk. Di tangga, Eun-ju meminta Soo-hyuk untuk datang ke rooftop setelah makan siang nanti. Di kelas, kita melihat semua anak-anak yang tadi telah disebutkan saat berangkat sekolah. Eun-ju memberikan tas Chongsan dan kembali duduk. Ia bertanya dengan Isak, ia harus apa, namun tidak memberitahu tentang apa. Ketika Soo-hyuk masuk dan ikut mengobrol dengan Chongsan dan kawan-kawan, Eun-ju hanya memperhatikan Soo-hyuk diam-diam, sampai Nayeon masuk dan marah kepada Gyeongsu karena duduk di atas meja bangkunya. Saat hendak bertengkar, bel masuk berbunyi, dan guru mereka, Ibu Park, masuk ke kelas dan memulai pelajaran. Sebelum pelajaran benar-benar dimulai, semua siswa mengumpulkan ponselnya masing-masing di tempat yang telah Ibu Park sediakan. Selesai mengajar, Ibu Park mendatangi Byung-chan di lab science dan menanyakan kabar Hyunju karena katanya ia tidak pulang ke rumah kemarin setelah membersihkan ruang lab. Byung-chan berbohong dan mengatakan ia tidak melihat Hyunju. Setelah Ibu Park pergi, Byung-chan masuk ke dalam ruangannya dan merekam dirinya sendiri. Ia menjelaskan tentang keadaan Hyunju. Ia menyuntikkan Hyunju yang sudah mau berubah dengan cairan benzodiazepin untuk memperlambat infeksinya. Setelah disuntik, Hyunju malah meminta tolong untuk diselamatkan. Namun, Byung-chan malah menyuruh Hyunju untuk jangan berharap apa-apa. Di kelas, Byung-chan mengajar tentang virus. Di sana ada Guinam yang masih saja membuli Eun-ji dengan mencoret-coret punggung Eun-ji. Eun-ji hanya bisa menangis. Di sisi lain, dan saat itu pula, Hyunju berubah menjadi zombie dan mencoba melepaskan diri hingga berhasil. Di kelas, seorang perempuan berjaket hitam bernama Hisu terlihat lemas dan izin untuk ke UKS. Ibu Park yang menjelaskan pelajaran di depan menunjuk Namra sang ketua kelas untuk menjelaskan maksud tulisan di depan. Setelahnya, Ibu Park menyuruh Soo-hyuk untuk mengulangi kembali yang sudah dijelaskan oleh Namra. Sekelas malah menertawai Soo-hyuk karena tidak bisa mengulangi. Tiba-tiba, Soo-hyuk malah melihat Hyunju yang akan masuk ke dalam kelas. Satu kelas sangat panik ketika melihat keadaan Hyunju. Hyunju menjelaskan bahwa guru sains menangkap dan mengurungnya. Lalu Ibu Park, Soo-hyuk, Eun-ju, dan Isak mengantar Hyunju ke UKS. Selama di perjalanan ke UKS, Hyunju mencoba menggigit Soo-hyuk namun tidak terlihat oleh siapapun. Di UKS, Hisu sampai dan ketika hendak diperiksa, mereka yang membawa Hyunju datang dan dokter UKS pun lebih memilih memeriksa temperatur Hyunju yang sangat rendah, yakni 29 derajat Celcius. Hisu akhirnya pergi keluar karena merasa dokter UKS tidak memedulikannya. Ibu Park menelpon panggilan darurat. Hyunju saat itu merasa kepanasan, padahal suhunya rendah. Ia memberitahu pula bahwa Byung-chan menyuntiknya. Ia ditahan dengan selimut UKS. Ia bahkan mencoba menggigit Isak dan Eun-ju saat itu. Sang dokter UKS langsung berencana membius Hyunju terlebih dahulu. Di kelas, Hisu terlihat keluar dengan membawa tas, sedangkan yang lain sedang berjulit tentang Hyunju dan Byung-chan. Mereka menerka-nerka apa yang Byung-chan lakukan. Bahkan ada yang mengira kalau Byung-chan mengincar semua siswa yang membuli anaknya. Tak lama, Isak kembali ke dalam kelas
dan menjelaskan keadaan Hyunju yang baunya sama seperti Byung-chan, yakni bau mayat. Chongsan malah menanyakan kabar Onju dan setelahnya keluar dari kelas setelah Isak beritahu kalau Onju terluka sedikit. Chongsan datang ke UKS, tapi tidak menemukan siapapun di sana. Hanya alat suntik bekas Hyunju. Ternyata mereka menyerahkan Hyunju kepada regu penyelamat untuk dibawa ke rumah sakit, yang mana salah satu dari mereka adalah ayah Onju. Setelah itu, Onju dan Suhyuk hendak kembali ke kelas. Di tangga, Suhyuk menanyakan tentang hal apa yang akan Onju sampaikan di rooftop dan meminta Onju untuk beritahu sekarang, karena nanti ia akan bermain basket. Onju langsung memberikan name tag-nya, yang artinya mengajak Suhyuk berpacaran. Suhyuk malah menanyakan, bukankah Onju berpacaran dengan Chongsan? Onju langsung menjelaskan hubungannya dengan Chongsan. Pas banget dengan Chongsan yang tiba-tiba menghampiri mereka dan mengkhawatirkan Onju. Chongsan mengatakan Onju ceroboh, dan Onju langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Suhyuk bertanya, benarkah Chongsan dan Onju berpacaran? Chongsan menjawab, ia tidak berpacaran. Kemudian keduanya kembali ke kelas. Byung-chan yang baru saja sampai di lab terkejut saat ia tidak menemukan Hyunju. Ia dihampiri oleh ibu part dan guru yang semalam memeriksa sekolah. Ia dibawa ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, ia marah kepada sang capsek karena Hyunju tidak boleh dibawa kemana-mana dan harus dikarantina terlebih dahulu. Tapi si capsek malah membahas tentang anaknya Jinsu. Tak lama dari itu, polisi datang untuk membawa Byung-chan. Di ruang UKS, sang dokter merasa kesakitan di lengannya yang ternyata sempat digigit oleh Hyunju ketika hendak menyuntik. Ia mimisan, dan tak lama dari itu, ia pun berubah menjadi zombie. Bel istirahat berbunyi, seisi sekolah berjalan menuju kantin. Ketika sedang makan, Onju masih saja fokus menatap Suhyuk di kantin. Ia memberitahu kepada Isak bahwa ia baru saja mengutarakan perasaannya kepada Suhyuk. Selesai makan, Suhyuk menghampiri Namra yang sibuk belajar sambil jalan. Ia mengajak Namra bicara sampai Namra sempat tersenyum. Setelahnya, Namra meninggalkan Suhyuk. Di lorong sekolah, Myung-hwan dan Chang-hun melihat sang dokter UKS. Ia melihat ada yang aneh, lalu ia merekam sang dokter. Saat itu juga sang dokter yang sudah berubah menjadi zombie berusaha menggigit. Myung-hwan masih saja terus merekam. Sang dokter akhirnya menggigit Chang-hun dan saat itulah Myung-hwan berusaha melepas si dokter. Akhirnya Chang-hun berubah menjadi zombie. Zombie Chang-hun langsung menggigit siswa-siswa lainnya. Di rooftop, Unji berusaha untuk bundir dan Cholsu menahannya. Ketika hendak menjatuhkan diri, Unji melihat para siswa lompat keluar gedung dengan para zombie yang menggigit. Hisu, perempuan berjaket hitam di awal tadi malah pulang dari sekolah, melainkan Suhyuk berlari dan mengajak Namra pergi setelah melihat para zombie. Di kantin, Onju dan Chongsan masih saja sibuk mengobrol mengenai Onju dan Suhyuk. Ketika Onju hendak pergi dari kantin, Chongsan masih saja penasaran tentang Onju dan Suhyuk. Onju malah mengatakan yang sebenarnya bahwa ia telah mengutarakan perasaannya ke Suhyuk dan meminta tolong Chongsan untuk menanyakan perasaan Suhyuk kepadanya. Chongsan menolak dan Onju pun pergi. Baru saja mau sampai di pintu, banyak para siswa ketakutan yang ingin kabur ke dalam kantin. Sampai-sampai pintu kantin pecah. Mereka semua masuk dengan berlari. Sampai Onju dan Chongsan jatuh dibuatnya. Lalu ada beberapa zombie yang ikut berlari masuk ke dalam kantin. Onju menjadi salah satu siswa yang diincar oleh zombie. Dan episode 1 pun selesai. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal hingga habis. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Gue Bila, gue pamit undur diri. Sampai jumpa di episode kedua.